segala budaya yang dibutuhkan dalam lingkungan globalisasi. Itu makanya teman-teman sudah banyak yang bekerja di dunia globalisasi. Kemudian juga cara memasuki bisnis internasional. Cara memasuki bisnis internasional itu banyak sekali strateginya. Strategi yang digunakan untuk dapat masuk ke pasar-pasar luar negeri bisa melalui outsourcing. Outsourcing itu seperti apa? Melakukan pembagian tenaga kerja secara internasional sehingga proses manufaktur dapat dilakukan yang memiliki sumber tenaga kerja dan pasok yang paling murah. Terus outsourcing itu berarti misalnya suatu perusahaan ingin mendapatkan tenaga kerja, bukan perusahaan tersebut yang merekrut, tapi dibantu dengan perusahaan outsourcing untuk mencari tenaga kerja dan perseleksiannya dilakukan oleh perusahaan outsourcing tersebut. Kemudian ada yang namanya kegiatan ekspor. Kegiatan ekspor itu memungkinkan suatu negara untuk memasarkan produknya di negara lain dengan biaya sumber daya uang relatif rendah dengan resiko yang terbatas. Kemudian ada juga yang namanya lisensi. Lisensi itu berarti perusahaan memberikan lisensi di suatu negara, memastikan sumber daya tersebut tersedia untuk perusahaan di negara lain sebagai penerima lisensi. Misalnya seperti teman-teman ketahui bahwa McDonald itu merupakan aslinya adalah di Amerika, tetapi banyak berkembang di negara lain. Nah, sebagai perusahaan lisensi, maka dia melakukan yang namanya hal seperti itu, memberikan lisensi di negara-negara lain dan memastikan apakah setiap negara yang memiliki McDonald mampu memberikan supply. Oke. Kemudian ada yang namanya investasi langsung. Perusahaan terlibat dalam pengolahan aktivitas produktif dan yang membedakannya dari strategi masuk pasar lain yang hanya memungkinkan kontrol manajerial yang terbatas. Investasi langsung yang populer seperti aliansi, strategi, dan kemitraan. Oke. Nah, ini tugasnya. Ya, seperti franchise, betul. Ya betul mas. Nah ini sepertinya waktu kita semakin terbatas. Oke, maaf kalau saya ngomongnya cepet-cepet. Nah ini tugasnya adalah tugas individu. Nah saya meminta teman-teman semuanya, nanti Mbak Isna bisa menginformasikan ke teman-teman yang tidak hadir malam hari ini, karena jumlah mahasiswanya ada 21. Jadi saya harapkan semuanya bisa mengumpul tugas, paling tidak walaupun mereka tidak hadir, mereka bisa berpartisipasi dalam pengumpulan tugas. Oke. Nah, kemudian saya minta teman-teman untuk membuat analisis lingkungan organisasi tempat Anda bekerja. Jadi, dan kaitkan dengan elemen-elemen lingkungan organisasi yang telah kita bahas. Nah, di sini misalnya minggu kemarin sudah dibahas tadi Mbak Fi udah dibahas. Oh, ya nanti boleh. Ya boleh sambil diketik. Di sini. Enggak apa-apa. Sambil diketik tugas yang minggu lalu itu adalah manajer itu apa. Nah, nanti Mbak Isna bisa menginformasikan kepada teman-teman yang tidak hadir. Nah, di sini teman-teman saya minta untuk menganalisis lingkungan organisasi di tempat teman-teman bekerja, baik itu teman-teman bekerja di manapun, bisa menggunakan elemen organisasi yang sudah kita bahas tadi. Kemudian dari jawaban teman-teman buatlah referensi. Referensi itu apa? Sesuatu yang berkaitan dengan jawaban teman-teman. Bisa lewat dari internet, buku bacaan, artikel, atau jurnal. Dan ya nggak apa Mbak Anggun kalau nggak tahu. Yang menjadi penilaian adalah tugas yang sekarang kok. Kalau yang kemarin tuh belum termasuk penilaian, cuman keaktifan saja. Nah, terus kemudian teman-teman jangan lupa menulis yang namanya daftar pustaka ini. Teman-teman tahu kan cara menulis daftar pustaka seperti apa, formatnya bagaimana. Nah, di situ. Jadi kemudian untuk pengumpulannya bisa dikirimkan di email saya di Vera Tio 89. Oh sebentar, bisa dikirimkan ke email saya di Simbalion Secret
@yahoo.com. Oh, nggak usah, yang di sini aja. vera389@gmail.com. Nah, teman-teman bisa di sini. Kemudian untuk subjeknya bisa teman-teman tulis tugas manajemen modul 2. Kemudian garis bawah namanya teman-teman. Nama, kemudian garis bawah NIM-nya. Oke ya, bisa dicatat itu. Kirim ke email vera.tio89@gmail.com. Kemudian subjeknya ditulis tugas manajemen modul 2, kemudian underscore namanya, kemudian underscore NIM-nya. Kemudian saya ada tambahan informasi untuk NIM-nya Mbak Vera Sutrisni, itu ada kesalahan NIM. Jadi NIM-nya Mbak Vera itu di 017515122. Itu NIM-nya Mbak V. Mbak V hadir kan tadi? Ya, itu NIM-nya Mbak V. Tadi ada kesalahan dari akademik bahwa NIM-nya Mbak V adalah sebenarnya itu. Ya, pengumpulannya itu paling lambat sebelum kita memulai tutor. Minggu depan kita mulai tutor hari apa? Jumat apa Sabtu ya? Semua belum tahu NIM-nya. Mbak Isna tahu NIM-nya teman-teman enggak? Iya, sama-sama Mbak Ian. Mati. Thank you. Belum diakhiri, udah mati. Udah mati tuh putus.